Selamat siang Bu Rini, saya Fiona Sakia Patania dari kelas 10-7, absen 12. Di sini saya akan menjelaskan 10 soal dari 20 soal yang ditugaskan. Untuk soal pertama, jika dinyatakan dalam sudut positif, maka tan min 745 adalah, jadi langkah pertama itu, 300, kita membagi 745 dengan 360 biar kita mengetahui hasilnya berapa. Jadi kita juga bisa mengetahui itu tuh berapa putaran. Jadi hasilnya tuh 2 kali putaran dan sisanya min 25. Kalau dalam ini kan positif ada di sini, semuanya positif di sini, sin positif di sini, tan positif di sini, dan cos positif di sini. Karena dia min 25, berarti dia hasilnya di sini. Yang berarti cos di sini tuh cos positif doang. Jadi di sini dia juga jadi min 25. Biar kita jadi positif, 360 kita kurangin 25. Itu kan jadi tan 30/35 karena dia tuh bakal naik ke sini. Yang which is semuanya tuh positif. Makanya hasilnya tuh jadi tan 335 derajat. Terus soal kedua adalah sin 600 derajat ditambah sek 660 derajat dikurang cot 690 derajat adalah, kita cari dulu satu-satu. Jadi sin 600 derajat itu dibagi dulu dengan 360 yang hasilnya adalah 240. Nah, 240 itu ada di K3. Jadi dia menggunakan rumus 180 ditambah alfa. Dia 60-nya diketahui dengan 240 dikurang 180. Jadi kayak 180 tuh ditambah apa biar jadi 240. Hasilnya tuh sin 60. Kita bisa lihat di sudut istimewa bahwa sin 60 adalah min akar 3/2. Lalu ada sek 660 derajat. Kita bisa membaginya dengan 360. Lalu kita mendapatkan sek 300 derajat. Karena dia ada di K4, berarti kita akan menggunakan rumus 360 dikurang alfa. Maka di sini 360 dikurang 60 karena 360 dikurang berapa yang hasilnya jadi alfa, jadi angka itu. Jadi 300. Nah, sek 60 di sudut istimewa adalah min 2. Lalu cot 690 derajat itu dibagi lagi dengan 360, lalu dihasilkan 330. Karena dia berakhir di K4 juga, kita menggunakan rumus yang sama. Hasilnya tuh 360 dikurang 30. Cot 30 di sudut istimewa adalah min akar 3. Lalu kita bisa masukkan semuanya. Jadi yang pertama, min akar 3/2 dikurang 2 per 1 dikurang akar 3/1. Hasilnya akar 3/2 dikurang 4/2 dikurang 2 akar 3/2. Lalu kita bisa mendapatkan min 3 akar 3 dikurang 4 akar 2. Yang ini. Lalu kita soal ke nomor 3, yaitu ada tan min 60 derajat ditambah cos 30 derajat dibagi cosec 120 derajat. Di sudut istimewa, min 60 adalah 1/2, lalu cos 30 adalah akar 3/2, dan cosec 120 adalah min 2 akar 3/3. Oh ya, cosec karena nggak ada di sudut istimewa, kita bisa mencarinya dulu.
dengan cara 100 dengan cara 120 sama dengan kosek 180 kurang 60, karena dia ada di kuadran 2. Kita menggunakan rumus yang kuadran itu untuk mencari sudut istimewanya kosek. Setelah ditemukan kosek adalah 60, jadi hasilnya adalah min 2/3 akar 3. Lalu ini adalah hasilnya. Lalu nomor 2 ada tan min 60 derajat tambah cos 30 derajat per kosek 120 derajat. Karena sudut istimewa tan min 60 adalah 1,2 dan cos cos 30 adalah akar 3/2, kosek 120 derajat tidak ada di sudut istimewa, maka kita akan mencarinya di rumus kuadran. Jadi karena dia terdapat di kuadran 2, jadi 120 sama dengan kosek tanda kurang 180 kurang alfa. Alfanya adalah 60. Jadi kosek 60 adalah min 2 akar 3/3. Lalu kita bisa masukkan ke dalam rumus yang tadi. Jadi 1/2 ditambah akar 3/2 dibagi min 2 akar 3/3. Jadi 1/2 tambah akar 3/2 itu menghasilkan 1 tambah akar 3/2 lalu dikali dengan min 3/2 akar 3. Jadi 3/2 akar 3 dikali dengan 2/3/2 kali 2 akar 3 sama dengan 6 akar 3 kurang 1. Jadi 1 tambah akar 3/2 tambah 6 akar 3/1. 1 tambah akar 3 tambah 6 akar 3/2 adalah 1 tambah 7 akar 3/2. Lalu kita akan ke nomor 4 atau nomor 5. Jadi soalnya adalah tan 30 ditambah cot 30 kali sin 30 kali cos min 30. Sudut istimewa tan 30 adalah akar 3/3 dan sudut istimewa cot 30 adalah akar 3. Mereka disatukan lalu ditanda kurungin. Sudut istimewanya sin 30 adalah 1/2 dikali sudut istimewanya cos min 30 adalah akar 3/2. Lalu tinggal kita hitung. Di dalam kurung dulu yaitu akar 3 tambah 3 akar 3/3 dikali akar 3 dikali akar 3/4. 4 akar 3/3 dikali akar 3 dikali 4 sama dengan 16 akar 3 tambah 3 akar 3/12. Lalu kita mendapatkan hasil 19 akar 3/12. Lalu jadi sin ini soal ke 5 atau 6. Jadi
sin 15 derajat adalah P. Maka nilai tan 105 derajat dalam P adalah, jadi sin 15 itu kan di kuadran 1. Lalu rumus sin itu adalah demi. Kita sudah mengetahui ini di depannya tuh P. Jadi kita tinggal tulis P per 1. Miringnya adalah 1. Lalu untuk mencari sa-nya atau sampingnya, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras, yaitu A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi sa adalah 1/2 dikurang akar 1 kuadrat dikurang P kuadrat. Jadi tan 105 itu tuh kan di kuadran 2. Jadi tan adalah 90 ditambah soal kelima adalah sin 15 derajat adalah P, maka nilai tan 105 derajat dalam P adalah jadi sin 15 kita kan sudah mengetahui itu adalah di K1. Sin tuh rumusnya adalah D per mi atau depan per miring. Kita sudah mengetahui D adalah P dan miringnya adalah 1. Kita sekarang tinggal mencari sampingnya. Mencari samping itu memakai rumus Pythagoras, yaitu akar A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi kita tinggal masukkan, yaitu akar 1 kuadrat dikurang P kuadrat. Lalu kita masukkan ke tan. Jadi tan 105 itu tuh bisa menggunakan rumus 90 tambah alfa. Kita menggunakan rumus itu. Karena dia di K2, jadi tan sama dengan alfa. Jadi tan sama dengan tan sama dengan depan per sa. Lalu kita tinggal masukkan. Karena di K2 itu sinnya yang plus, jadi di sini jadi min, karena tan nggak bisa plus di K2. Jadi min P per akar 1 kurang P kuadrat. Soal nomor 6, jika tan X adalah min akar 3, nilai cos X untuk sudut tumpul adalah, jadi kita sudah mengetahui kalau tan X min akar 3 itu dia berarti di K2 atau di K4. Karena kalau di K1 itu kan semuanya positif. Dan kalau di K3 tan tuh yang positif. Jadi di antara kedua itu. Jadi X sama dengan 60 derajat. Kalau misalnya kita di K1 itu tuh kalau dia di K2 itu kan 120 derajat. Jadi sama dengan sudut tumpul. Kalau K2 itu 300 derajat juga tapi sudut tumpul. Tapi kita memilihnya 120 karena 300 kegedean. Jadi cos 120 derajat itu sama dengan cos 180 dikurang 60. Jadi sama dengan min 1,2. Untuk soal nomor 7, panjang AB adalah AD. Panjang AB sama dengan AD, sudut BAC sama dengan 60 dan panjang BC adalah 5,5 cm. Hitunglah panjang AB dan AC.
di sini nih. Kita rumus AB dan AC. Jadi untuk mengetahui sudut A, kita tuh bisa menggunakan rumus keseluruhan semua segitiga itu 180. Jadi kita menggunakan 180 sama dengan 60 tambah 90 tambah X. Jadi 180 dikurang 150 itu adalah 60 tambah 90. Nah, lalu 180 dikurang 150 dikurang 30. 180 dikurang 150 adalah hasil 30. Berarti sudut A adalah 30. Kita tahu sudut C adalah 90 karena itu adalah sudut siku-siku, dan sudut siku-siku adalah sudutnya 90 derajat. Lalu kita menggunakan sin 60 untuk menentukan depan dan miring. Karena kan kita mau dari A dan B kan, jadi cuma sudut 60 doang nih yang biar dapat sudut AB, karena dia tuh sudut miring. Jadi sin 60 kan rumusnya kan depan per miring. Jadi sin 60 adalah 5,5 per X. Sin 60 itu adalah akar 3 per 2 sama dengan 5,5 per X. Jadi X dikali 3, 2 dikali 5,5. Jadi akar nggak ada min, akar 3X sama dengan 11. Lalu karena jadi akar 3-nya turun ke bawah. Jadi 11 per akar 3. Karena ini adalah bilangan irasional, jadi kita rasionalkan. Jadi 11 akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Hasil adalah hasil AB adalah 11. Panjang AB adalah 11 akar 3 per 3. Lalu kita mencari AC. Kita menggunakan sudut 30 karena kita mencari AC dan sudut 30 itu depannya. Jadi kita pakai tan. Rumus tan tuh depan per desa. Jadi X per 5,5. Karena tan 30 sudut istimewa adalah akar 3 per 3. Jadi akar 3 per 3 sama dengan X per 5,5. Jadi 3 kali sama dengan 5,5 per 3X sama dengan 5,5 akar 3. Jadi X sama dengan 5,5 akar 3 per 3. Jadi AC adalah 5,5 akar 3 per 3. Sekarang soal nomor 8. Jadi sin A sama dengan 8 per 17 dan tan sama dengan sin A sama dengan 8 per 17 dan tan B sama dengan 2 per 5. A sama dengan sudut tombol dan B sama dengan sudut lancip. Nilai sin A dan sin A cos B. Nilai sin A kali cos B tambah cos A adalah, sin A kan kita sudah mengetahui rumusnya adalah depan per miring. Jadi depannya tuh 8, miringnya tuh 17. Jadi kita tinggal mencari sa-nya. Sa-nya adalah 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Jadi 189 dikurang 64. Lalu akar 20, 25 dan 15. Jadi sampingnya adalah 15. Lalu tan B itu depan per samping. Depannya ada 12 dan sampingnya ada 5.
Jadi kita mencari miringnya. Miringnya itu adalah akar 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. Jadi akar 144 tambah 25. Akar 169 adalah 13. Jadi sin B itu sama dengan, jadi kita mengetahui bahwa sin B adalah depan per miring yaitu 12/13 dan cos B adalah samping per miring yaitu 5/13 dan cos A adalah samping yaitu 15/17. Jadi kita masukkan rumusnya yaitu sin A kali cos B tambah cos A kali sin B yaitu 8/17 kali 5/13 tambah 5/17 dikali 2/13 yaitu 40/221 dikurang 180/221 sama dengan min 140/221. Lalu kita ke soal nomor 9, yaitu nilai dari sin 1050 adalah, kita bagi dulu dengan 360, jadi dua kali putaran dan sisa sudutnya adalah 330. 330 itu di keempat, jadi 330 sama dengan sin 360 dikurang 30. Jadi sin 30 sama dengan sudut istimewa adalah min 1/2. Lalu nomor 10, jika dinyatakan sudut lancip, maka tan 2345 derajat adalah, jadi kita bagi dulu 360 dibagi 2345, itu ada 6 kali putaran. Karena 185 itu ada di K2, nih kan 0 di sini kan batasannya tuh 0, 90 sama 180. Karena ini lebih 5 doang, jadi di sini nih itu 5. Jadi tannya tuh 5. Lalu biar bisa di sini, biar sudut lancip, karena sudut lancip itu kurang dari 90 ya atau lebih dikit,